Dia yakin betul bahwa Yesus ngomong aja pasti sembuh. Iman yang seperti inilah yang membuat Yesus terkagum-kagum. Iman yang selfless-nya luar biasa. Pusatnya itu bukan pada diri sendiri, tapi pada orang lain. Iman yang selfless ini, iman ini yang akan membuka pintu surga. Bukan iman yang sekedar besar, sekedar percaya betul penuh, tapi juga selfless faith, iman yang tidak egois. Kita pada hari ini akan membahas Matius 7 dan 8. Judul yang saya kasih adalah Faith that Opens Heaven. Iman yang membuka tingkap surga. Jadi Matius 7 dan 8 ini dua bagian yang berbeda sekali. Jadi Matius itu kalau tulis Injilnya dia nggak kronologis, tapi dia kumpulkan section by section gitu ya. Jadi dia secara strategis kumpulin Matius 5, 6, 7 itu semua kumpulan khotbah-khotbah Yesus di atas bukit. Kemudian 8, 9, 10 itu nanti tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus di dalam pelayanannya 3,5 tahun itu. Jadi kalau minggu lalu Pak Bambang sudah membahas mengulas tentang Matius 5 dan 6, bagaimana Yesus itu datang seperti membawa sesuatu hal yang baru, like fresh anointing. Selama ini mereka cuma dengar dari Tauratnya Musa, terus kemudian mereka cuma dengar dari rabi-rabi pada zaman itu. Tiba-tiba Yesus datang dengan membawa hal-hal yang baru yang membuka mata manusia, orang-orang Yahudi pada zamannya itu. Nah, jadi di pembahasan kali ini saya mau bahas dulu tentang khotbah di atas bukitnya Yesus, yaitu bagaimana Yesus itu memimpin dan berbicara di depan orang-orang di atas bukit itu dengan otoritas kerajaan sorga. Bagaimana kita bisa memimpin dengan otoritas kerajaan sorga? Kenapa saya bilang bahwa memimpin dengan otoritas kerajaan sorga? Ada satu ayat di ujung sekali dari Matius 7 atau di endingnya khotbah di atas bukit dikatakan seperti ini. Setelah Yesus selesai mengucapkan perkataan ini, semua khotbah di atas bukit itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, as one who had authority. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka, tidak seperti teachers of the law yang mereka selama ini punya. Kata otoritas yang dipakai di sini itu menandakan adanya kuasa dalam mengambil keputusan. Dia tidak diatur oleh orang lain, tapi dia mempunyai kuasa tertinggi sehingga kemudian dia punya otoritas untuk menyampaikannya. Dia punya kebebasan untuk melakukan sesuai dengan kehendak pribadinya atau berbicara sesuai dengan kehendak pribadinya. Jadi orang-orang begitu takjubnya mendengar Yesus berkata-kata, Yesus berkhotbah, sehingga orang-orang mengagumi dan mengakui otoritasnya dia itu jauh lebih tinggi, nggak seperti pengajaran-pengajaran yang selama ini mereka dengar dalam hidup mereka. Gitu. Bagaimana sih Tuhan Yesus bisa menunjukkan otoritas yang sebesar itu? Tentunya kalau kita baca Matius 5, 6, 7, ya mungkin kita ngomong, oh ya Yesus mungkin pinter ngomong, cara wibawanya bagus dan segala macam, tapi kita kan nggak bisa membayangkan hal tersebut gitu. Jadi kemudian kita perlu pelajarin apa sih yang menjadi kunci atau rahasia Yesus berbicara dengan otoritas yang begitu besar. Yang pertama yaitu Yesus itu setia dengan perkataannya Tuhan. Dia tidak memanipulasi firman Tuhan untuk kepentingan pribadi atau ngejar popularitas, mana yang kira-kira bisa menguntungkan dia. Tapi dia berkata di Matius 5, 17-18, dia bilang bahwa jangan kamu nyangka bahwa aku akan meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapinya. Dan Tuhan berkata bahwa satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Kalau orang belajar bahasa Ibrani, iota itu kecil banget gitu ya. So, kelihatannya itu nggak penting gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang bahwa satu titik kecil ini pun tidak akan aku tiadakan. Jadi dia benar-benar setia kepada hukum Taurat. Dia bukan ganti-ganti hukum Tauratnya Musa. Dia setia dari situ, tapi kemudian dia bawa kehidupan dari hukum itu sendiri.
Gitu. Kalau mereka selama ini bangsa Yahudi sudah hafal hukum Taurat, harus hafal, harus bisa apalin semuanya keluar kepala gitu ya. Nah, kemudian harus melakukannya, tapi Yesus memberikan nafas kehidupan buat firman yang Tuhan berikan lewat Tauratnya Musa. Yang kedua, perkataannya Yesus itu membawa pengharapan dan pembebasan. Di awal khotbah di atas bukit, kita belajar tentang kata-kata bahagia. Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut, yang lapar dan haus, yang suci hatinya, yang dianiaya gitu ya. Tuhan Yesus ngerti banget kepentingan dan kebutuhan orang-orang yang dialami oleh orang-orang pada zaman tersebut, bahwa banyak orang miskin, ada orang-orang yang berduka cita, ada orang-orang yang lapar dan haus gitu. Ya, pertama kali dia menyampaikan khotbah di atas bukit, dia langsung ngomong, berbahagialah kamu yang miskin, kamu yang berduka cita. Ada pengharapan di balik kesedihanmu, duka citamu. Ada pengharapan di sana, ada pembebasan. Pembebasan gimana? Karena pada waktu itu bangsa Yahudi waktu itu beranggapan bahwa Mesias ini nggak datang-datang karena bangsa Yahudi ini nggak taat-taat sama firman Tuhan, nggak taat-taat sama hukum Taurat. Jadi kemudian apa yang dilakukan para guru-guru rabi-rabi pada zaman itu diperkuat lagi, ditambah-tambahin tradisi-tradisi, hari Sabat dibuat sesakral mungkin, dikasih peraturan-peraturan yang ketat yang membuat orang tuh rasanya berbeban berat sekali seperti itu. Tapi kemudian Tuhan Yesus membawa mereka, dibebaskan mereka semuanya itu dari em, apa bondage atau ikatan harus ini, harus itu. Mana yang hitam putih, mana hitam putih nggak boleh keluar dari jalur yang sudah ditetapkan oleh para rabi waktu zaman itu. Nah, di zaman itu juga sangat sering sekali terjadi perdebatan, gitu ya. Perdebatan antara rabi-rabi itu tentang hukum Taurat. Jadi mereka selalu mikirnya ini literal atau enggak literal, misalkan tentang perceraian. Boleh nggak cerai? Kalau cerai zina atau enggak kayak gitu. Jadi mereka perdebatannya itu hal-hal yang teknis, hal-hal yang sifatnya ya hitam di atas putih seperti itu. Tapi Yesus beda, dia nggak menjawab perdebatan-perdebatan itu, justru dia challenge orang-orang, jangan hanya melihat yang literal-literal aja, yang tertulis secara literal. Tapi kalau kamu mau betul-betul ikut Tuhan, maka kamu harus punya standar yang lebih tinggi, yaitu hiduplah bukan hanya atas apa yang tertulis, tapi hiduplah oleh karena kamu mau menyenangkan hatinya Tuhan. Dia berkata, kalau kamu dituliskan jangan membunuh, gitu ya. Tapi Yesus bilang, lebih dari itu loh. Kamu kalau marah, kamu kalau merasa disakiti, kamu masih kepahitan sama saudaramu, kamu juga seharusnya dihukum. Kalau perlu, jangan persembahkan dulu persembahanmu, gitu. Supaya kamu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ampuni dia, datengin dia teman apa saudaramu yang menyakiti kamu ini, supaya kemudian kamu bisa mengorbankan persembahan di hadapan Tuhan. Tuhan berkata kasih standar yang lebih tinggi lagi. Apa tentang berzinah gitu. Kemudian Tuhan tambahkan, siap orang yang memandang perempuan setelah menginginkannya sudah berzina dalam hati. Jadi orang nggak ditantang lagi, kamu nggak cuman apa yang kelihatan di depan mata, tapi juga dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam perkataanmu, semuanya itu harus menyenangkan hati Tuhan. Jangan cuma sekedar pertanyaannya adalah boleh ini nggak boleh itu apa enggak boleh bertato apa enggak boleh ini apa enggak boleh itu apa enggak. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang menyiratkan bahwa kita cuma masih hidup di bawah hukum Taurat. Tapi kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, maka yang kita tanya bukan minimal apa Tuhan. Kita kan kalau ikut Tuhan kadang-kadang suka gitu ya, minimal deh, yang minimal, yang paling kecil deh, minimal kamu bisa ngelakuin apa. Minimal pulang dari sini kamu ngerjakan satu hal gitu ya. Tapi kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, kita akan tanya, Tuhan, apa yang hal yang terbaik apa yang aku bisa kerjakan supaya aku bisa menyenangkan hati Bapa di sorga. Jangan tanya yang minimal. Tanya, apa Tuhan, harga apa yang harus aku bayar? Yang paling mahal Tuhan, yang aku bisa kasih. Karena Engkau juga sudah memberikan yang paling mahal buat hidupku. Yang keempat, Tuhan datang dengan otoritas karena dia menjunjung tinggi yang namanya integritas. Dia
Kasih tahu kamu jangan jadi orang-orang yang hipokrit atau yang munafik, yang semua pekerjaannya hanya dilakukan supaya kelihatan bagus-bagus aja di luar gitu. Nggak ada alignment, nggak ada keselarasan antara tindakannya mereka di luar dan hatinya mereka. Kalau ngasih sedekah, nggak usah ditunjuk-tunjukin di depan orang, gitu ya. Kalau doa, nggak usah doa keras-keras di depan orang supaya orang semuanya tahu. Gitu. Kalau puasa, jangan pura-pura sedih-sedihan, tapi itu nggak benar-benar sedih. Gitu. Jadi Tuhan Yesus berkata beda banget dengan ahli-ahli Taurat pada zaman itu yang menjunjung tinggi performance daripada integritas hidupnya mereka sendiri. Dan Tuhan juga mengingatkan mereka, you have to always evaluate yourself. Kamu harus selalu evaluasi dirimu. Lakukanlah apa yang kamu ingin orang lain lakukan padamu. Di hukum Tauratnya Musa dikatakan, jangan lakukan apa yang kamu nggak ingin orang lain lakukan kepadamu. Yesus melengkapinya dibalik jadi positif, kamu lakukan apa yang kamu ingin orang lain lakukan kepadamu. Dan Tuhan berkata bahwa apa yang kamu pelajari, apa yang kamu katakan harus benar-benar dilakukan. Jadi ini beda sekali dengan pengalaman mereka dengar rabi-rabi ahli-ahli Taurat zaman itu yang ngomongnya banyak sekali, tapi mereka sendiri tidak melakukannya sama sekali. Yang mereka kerjakan hanyalah menghakimi orang-orang di sekitar mereka dan kemudian perform, gitu ya, show puasa, show doa, show khotbah dan segala macam, tapi tidak benar-benar em, melakukannya dari dalam hatinya mereka sendiri. Jadi 4 hal ini yang membuat khotbah Yesus di atas bukit itu sangat penuh dengan kuasa. Karena diambil betul dari firman Tuhan, tidak ada satupun firman Tuhan yang diperkosa oleh Tuhan Yesus untuk kepentingannya dia sendiri. Dia nggak manipulasi, dia bawa pengharapan, dia challenge orang-orang, kamu kalau mau hidup dalam hukum Taurat, nggak cuma jangan cuma yang literal aja, tapi kamu juga harus betul-betul menghidupinya dalam hatimu. Cek semua isi hatimu, apakah semuanya selaras dengan apa yang kamu kerjakan atau tidak. John Piper pernah berkata bahwa Alkitab itu adalah otoritas tertinggi dan nggak mungkin salah, infallible. Bukan pendeta dan bukan pula para penatua. Karena itu, kalau kita punya iman kepada Tuhan, maka kita nggak akan serta-merta cuma terima aja dan cuma hanya dengerin khotbah-khotbah aja atau buku-buku renungan aja. Tapi Alkitab itu sendiri, firman Tuhan itu sendiri yang harus jadi pegangan utama dalam hidup kita. Itu kenapa di Bible Study, L4L, kita selalu encourage baca dulu firman Tuhan sebelum datang. Karena interaksi dengan firman Tuhan itu akan jauh lebih berkuasa, akan banyak sekali hal-hal yang akan disingkapkan oleh Tuhan daripada sekedar kita dengar apa yang disampaikan oleh orang lain. Nah, itu menutup khotbah di atas bukit. Keren banget rasanya, saya sendiri juga kepengen dengerin Yesus di atas bukit itu dengan khotbahnya dia yang penuh kuasa. I cannot wait to meet him dan dengar langsung gitu ya kalau Tuhan khotbah itu kayak apa gitu. But then kita masuk ke Matius 8. Ada beberapa cerita yang dituliskan oleh Matius bagaimana Yesus mengadakan mujizat-mujizat di Matius 8 seperti itu. Nah, yang pertama yang saya ingin bahas sebelum kita masuk ke breakout room adalah tadi iman yang membuka tingkap surga yang saya ambil dari peristiwa perwira di Kapernaum. Ya, seorang perwira itu ya jabatannya lumayan tinggi lah. Dia mimpin 100 serdadu di bawah kepemimpinannya. Jadi ada 100 orang di bawahnya, tentara-tentara bawahan seperti itu. Dia ini kemudian adalah serdadu atau perwira Romawi. Jadi dia sendiri bukan orang Yahudi, dia adalah orang Romawi yang di Kapernaum saat itu karena lagi menjajah. Jadi Romawi waktu itu lagi menjajah bangsa Yahudi. Nah, dia ini dikatakan ujungnya nanti dikatakan bahwa Tuhan itu sangat amat terkagum-kagum dengan imannya sampai Yesus bilang bahwa aku nggak pernah loh nemu iman segede ini, sebesar ini di bangsa Israel sendiri. Tuhan Yesus bahkan bilang bangsa Israel bukan bangsa Yahudi. Jadi dia ngomong tentang sejarah, seluruh sejarah Israel nggak ada iman yang segede dia ini.
gitu. Dan itu benar-benar amazing sekali, Tuhan sampai Yesus sendiri sampai terkagum-kagum melihat imannya orang ini. Nah, ceritanya ini sendiri dibahas di beberapa kitab Injil yang lain. Ada di Matius, kalau nggak salah Lukas dan Yohanes seperti itu. Jadi apa yang di Matius akan dilengkapi dengan Lukas, Yohanes. Dari tiga ini yang saya paling suka sekali itu yang punyanya Lukas, karena paling detail sekali bagaimana Lukas menceritakan kejadian perwira ini di Kapernaum. Kita tahu bahwa perwira ini bilang kepada Yesus, Yesus pada waktu itu mau datang ke rumahnya untuk menyembuhkan serdadunya sendiri gitu ya. Serdadu itu kayak budak. Atau ya hambaku itu akan sembuh gitu kan. Jadi dia mau ada apa, hambanya ini sakit, dia kemudian tahu dengar tentang Yesus, dia panggil Yesus untuk menyembuhkan dia. Tapi dia bilang bahwa jangan datang ke rumahku, jangan masuk ke dalam rumahku. Entah saya akan jelaskan kenapa kok sampai perwira ini bilang jangan masuk ke rumahnya dia, gitu ya. Tapi dia berkata di sini, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Yang pertama yang ditunjukkan, apa sih iman yang sampai membuka tingkap surga itu? Yang pertama adalah bagaimana perwira ini pakai imannya bukan untuk kepentingannya dia sendiri, tapi untuk orang lain. Imannya itu sama sekali nggak ada egois-egoisnya. Perwira ini punya sikap yang aneh sekali terhadap hambanya. Nggak lazim, nggak normal gitu ya. Di dalam hukum Roma, tuan itu berhak membunuh budaknya kalau budaknya itu sudah dianggap nggak bisa kerja lagi. Bahkan budaknya terlalu sakit atau jatuh kemudian luka nggak bisa kerja lagi, hukum di Roma berkata bahwa kamu boleh bunuh budakmu supaya kamu nggak rugi, nggak usah ngasih dia makan, nggak usah ngasih dia tempat tinggal gitu kan ya, dan kamu nggak usah rugi, kamu bisa langsung ambil budak-budak yang lain. Jadi seharusnya norma-norma orang Romawi pada waktu itu, budak sakit bunuh aja selesai gitu. Tapi perwira ini beda banget. Pada waktu dia melihat hambanya ini sakit, sakit keras lagi gitu ya, dia malah cari cara bagaimana supaya hambanya ini bisa sembuh. Dan dia pakai imannya dia untuk supaya hambanya ini bisa sembuh gitu. Seringkali kita datang ke gereja, ibadah, ataupun berdoa pada Tuhan, kita berdoanya untuk masalah-masalah yang kita hadapin, untuk Tuhan memberkati kehidupan kita, untuk kesembuhan kita pribadi, untuk Tuhan lepaskan kita dari permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Tapi kapan sih kita terakhir kali pakai imannya kita supaya ada orang-orang lain yang disembuhkan, supaya ada orang-orang lain yang diberkati oleh Tuhan, supaya ada orang-orang yang menderita, mereka boleh digantikan dengan sukacita. Kapan terakhir kali kita pakai imannya kita itu untuk kebaikan orang lain? Dan iman yang selfless ini, iman ini yang akan membuka pintu surga. Bukan iman yang sekedar besar, sekedar percaya betul penuh, tapi juga selfless faith, iman yang tidak egois. Yang kedua, dia itu imannya juga rendah hatinya luar biasa. Kalau kita baca di Lukas, sebenarnya perwira ini tidak pernah langsung bertatapan muka dengan Yesus. Dia tahu bahwa orang Romawi itu nggak boleh ada batasan-batasan lah ya untuk bertemu atau ngobrol langsung dengan bangsa Yahudi pada waktu itu, karena orang Yahudi nggak suka sama orang non-Yahudi gitu ya. Tapi dia ini hebatnya luar biasa, dia baiknya luar biasa, dia bisa punya kenalan-kenalan para penatua-penatua ya orang-orang Yahudi. Yang kemudian dia minta tolong sama penatua-penatua ini, boleh nggak kamu datang ke Yesus, kamu minta tolong ke dia supaya dia datang dan supaya dia menyembuhkan hambaku. Nah, dikatakan di Lukas 7 itu, para tua-tua ini sampai endorse gitu ya. Dia bilang bahwa, para tua-tua ini bilang bahwa dia ini layak, perwira ini layak gitu ya. Dia katakan, dia layak engkau tolong, sebab dia perwira ini mengasihi bangsa kita, dan dia perwira inilah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Jadi perwira ini datang untuk menjajah, tapi dia juga membangun. Itu kenapa? Jadi dia itu punya
dihormati, sangat dihormati oleh para tua-tua di kotanya pada waktu itu. Sehingga sampai para tua-tua ini mau jauh-jauh dikirim, diutus untuk mendatangi Yesus. Dan udah datengin Yesus, dibilangin lagi, orang ini layak banget loh untuk kamu sembuhkan karena dia tuh baiknya luar biasa, beda sama orang-orang Romawi yang lain. Kemudian Yesus datang nih. Yesus lagi jalan ke rumahnya. Sebelum sampai ke rumahnya, perwira ini dengar dari rumahnya bahwa Yesus mau masuk ke rumahnya. Terus kemudian dia cepat-cepat buru-buru kirim sahabat-sahabatnya untuk nemuin Yesus di tengah jalan. Jadi perwira ini sendiri nggak pernah ketemu Yesus. Sahabatnya ngomong sama Yesus, dikatakan, Tuhan janganlah bersusah-susah, sebab aku ini nggak layak terima Tuhan di dalam rumahku. Kenapa sih kok sampai perwira ini bilang jangan masuk ke rumahku? Ini bukan karena perwiranya nggak mau ketemu Yesus, sombong atau enggak. Justru dia tahu kalau sampai Yesus, orang Yahudi, masuk ke rumahnya orang Romawi, itu akan jadi em, runyam semuanya. Gitu. Dia Tuhan Yesus akan dikata-katain, wah kenapa ini orang Yahudi kok masuk ke rumahnya orang Romawi dan segala macam. Dan dia berkata bahwa aku ini nggak layak untuk kamu datang kepadaku. Padahal tadi tua-tua bilang dia ini layak loh untuk dapat mujizat kesembuhan. Tapi dia bilang, enggak, aku nggak layak. Aku nggak layak. Meskipun aku udah bangun rumah ibadah, aku tetap nggak layak. Dia iman, percaya betul sama Tuhan, tapi dia juga rendah hatinya luar biasa, merasa nggak layak, nggak pantas. Meskipun orang lain berkata bahwa kamu layak, kamu pantas, kamu boleh dihormati. Dan memang apa yang dia kerjakan adalah hal-hal yang baik seperti itu. Tapi dia tetap bilang bahwa no Lord, I am not worthy. Aku bukan orang yang layak yang bisa demand, bisa menuntut Yesus untuk kemudian melakukan mujizat ataupun datang ke rumahnya. Tadi saya sempat cerita sedikit bahwa orang-orang Yahudi itu nggak orang-orang Yahudi itu percaya bahwa rumah-rumah orang Romawi itu nggak layak untuk mereka datengin. Karena mereka nggak bersunat, mereka makan babi dan segala macam yang banyak hal-hal najis menurut orang-orang Yahudi gitu ya. Sehingga kemudian perwira ini tahu bahwa wah, guru Yesus yang begitu hebatnya, popularitasnya, pengajaran-pengajarannya. Wah, ini dia sangat nggak layak sekali kalau dia datang ke rumahku. Kalau dia mau ke rumahku sih aku sangat bersyukur. Tapi kalau aku maksa dia datang ke rumahku, maka kasihan Yesusnya gitu. Nanti dipertanyakan orang, nanti nggak nyaman, ada orang-orang yang akan menggunjingkan dia dan segala macam. Sehingga meskipun dia mungkin secara hati kepengen ketemu Yesus, kepengen Yesus datang ke rumahnya, dia bilang, no Lord, kamu nggak usah datang ke rumahku. Dia utamakan kepentingannya Yesus di atas kepentingan pribadinya sendiri. Dia mikirin kehormatannya Yesus. Tuhan, yang penting kamu yang dihormati. Aku nggak perlu kamu hormati, nggak apa-apa. Nggak perlu kamu datang ke rumahku jauh-jauh, masuk ke dalam rumahku. Aku akan tetap merasa apa? Dia tahu bahwa aku, kalau orang Yahudi bilang bahwa rumahku ini nggak layak, nggak apa-apa. Kamu nggak usah datang. Meskipun tua-tua lainnya sudah bilang kamu ini layak. Artinya apa sih kalau kita menaruh kepentingannya Tuhan di atas kepentingannya kita sendiri, bahwa pada waktu kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita biarkan Tuhan, Lord, terserah Tuhan mau ngerjainnya caranya gimana, gitu ya. Dia nggak demand, dia nggak minta Tuhan caranya harus gini 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 ya. Dia cuma bilang Tuhan, aku punya hamba sakit dan do it as your will, gitu. Terserah Tuhan nanti caranya ngerjainnya seperti apa. Dan dia tahu sendiri, dia percaya betul, imannya betul-betul percaya bahwa apa yang dikerjakan Yesus itu bukan atas dasar performa, pertunjukan, harus ada jampi-jampi atau apa segala macam. Tapi dia percaya betul, seperti dia perwira memberikan perintah kepada hamba-hambanya, pasti hambanya langsung datang. Dengan demikian juga dia percaya kepada otoritas perkataan Yesus. Dia nggak perlu Yesus datang buat satu pertunjukan yang spesifik di hadapannya supaya dia percaya bahwa hambanya bisa sembuh. Dia yakin betul bahwa Yesus ngomong aja pasti sembuh. Kalau Yesus mau ngomong aja dia pasti sembuh. Kalau Tuhan mau datang untuk menyentuh, menjamah gitu ya, menjamah hambanya, dia juga pasti
akan sembuh. Jadi iman yang seperti inilah yang membuat Yesus terkagum-kagum. Iman yang selfless-nya luar biasa. Pusatnya itu bukan pada diri sendiri, tapi pada orang lain, pada hamba yang seharusnya nggak layak untuk dia selamatkan, untuk dia harus repot-repot menyembuhkan. Iman yang begitu pure, cuman kepengin Yesus saja yang layak dan bukan aku. Memberikan penghormatan tertinggi hanya kepada Yesus. Dia nggak memaksakan kehendaknya dia di atas kepentingannya Tuhan, tapi aduh kasihan nanti kalau Tuhan Yesus diomongin gimana caranya aku bisa tetap jaga kehormatan dignity-nya Tuhan Yesus. Dan dia percaya betul bahwa hanya dengan berkata aja Yesus akan pasti menyembuhkan. Pada waktu Yesus terkagum-kagum melihat imannya perwira ini, dia berkata bahwa sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Dan Tuhan bilang bahwa banyak orang akan datang dari timur dan barat. Tuhan berbicara tentang orang-orang non-Yahudi yang akan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, bapak-bapaknya orang-orang Yahudi dan Israel, di dalam kerajaan sorga. Oleh karena imannya yang selfless, yang rendah hatinya luar biasa, Yesus tiba-tiba singkapin sebuah kebenaran yang selama ini selalu tertutup di matanya orang-orang Israel. Karena selama ini orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi selalu merasa bahwa hanya bangsa Yahudi lah pilihan Tuhan. Dan hanya bangsa Yahudi lah yang akan nanti makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaan sorga. Dan tidak ada satupun tempat untuk orang-orang non-Yahudi. Sehingga kemudian Tuhan bilang, ini loh, orang-orang kayak gini nih yang membuat aku tuh bisa uh, apa mengundang orang-orang dari timur dan barat juga duduk makan bersama-sama denganku di dalam kerajaan sorga. Dan Tuhan juga ngomong, kamu hati-hati ya, bahwa bukan berarti kalau kamu lahir dari bangsa Yahudi, kemudian kamu pasti akan diselamatkan, kamu adalah bangsa pilihan dan segala macam. Dikatakan di sini, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi kalau orang-orang Yahudi nggak hati-hati, nggak punya iman yang sebesar imannya perwira ini, bisa jadi mereka juga nggak akan ambil bagian dalam kerajaan sorga nantinya. Ini good news buat kita yang mungkin bukan keturunan orang-orang Yahudi, tapi kita tahu betul bahwa Yesus datang ke bumi, dia menyelamatkan nggak cuma orang Yahudi bangsa pilihan Tuhan, tapi kita semua orang-orang percaya adalah bangsa pilihan Tuhan, imamat yang rajani. Bagaimana sih kita cek dulu hati kita, bagaimana kita telah menggunakan iman kita dalam 6 bulan terakhir. Dalam 6 bulan terakhir, bagaimana kita gunakan iman kita di hadapan Tuhan? Apakah untuk kepentingan pribadinya kita atau untuk kepentingannya orang lain? Siapakah hamba-hamba yang nggak layak di dalam hidupmu yang ya mungkin jabatannya lebih rendah atau posisinya lebih rendah, lebih kecil dan segala macam yang perlu pinjam imannya kita hari ini, iman kita yang tidak egois. Dan nanti saya encourage, saya dorong untuk teman-teman, Bapak Ibu semua bisa berdoa bersama-sama untuk orang tersebut, orang-orang di sekitar kita yang kita, iya ya aku lupa kalau aku harusnya pakai imanku untuk orang-orang ini. Kita perlu belajar untuk punya iman yang selfless, yang nggak fokus pada diri sendiri, kepentingan pribadi kita, tapi kita betul-betul pakai iman kita untuk kepentingannya orang lain. Satu materi terakhir tentang orang kusta.
gitu ya. Saya nyebutnya orang kusta ini the walking dead, mayat yang berjalan. Kalau kita pelajari tentang orang-orang kusta, mereka ini udah benar-benar dianggap seperti orang yang mati gitu ya, simbol kematian, dan mereka harus bertindak seperti mereka sedang berduka karena ada kehilangan. Dikatakan orang yang sakit kusta harus pakaiannya harus dicabik-cabik, harus compang-camping, rambutnya harus berantakan, dan harus tutupin mukanya. Itu persis seperti apa yang Tuhan katakan di hukum Taurat tentang kalau kamu sedang berduka, kamu harus seperti apa, bajumu dikoyakkan, kamu jangan mandi, jangan keramas gitu ya. Dan mereka harus bilang bahwa najis, najis gitu ya. Pada waktu Miriam sempat kena kusta juga karena dia eh, berontak lawan Musa seperti itu. Dikatakan bahwa jangan kiranya dia dibiarkan seperti anak yang gugur. Jangan waktu kayak keluar dari kandungan ibu sudah setengah busuk dagingnya. Jadi dia umpamakan bahwa orang yang kusta itu udah kayak orang mati, sudah benar-benar. Dan orang-orang kusta adalah orang-orang yang diasingkan dari hadirat Tuhan. Mereka nggak boleh hidup di dalam perkemahannya Tuhan. Harus di luar tempat perkemahan, mereka disuruh pergi di sana supaya mereka jangan najiskan tempat perkemahan di mana Tuhan diam di tengah-tengah mereka. Jadi mereka diasingkan, mereka dianggap nggak layak, mereka dianggap akan bawa penyakit dan segala macam yang membuat mereka nggak boleh lagi datang ke hadirat Tuhan. Orang kusta nggak ada yang lahir bayi, lahir kusta itu nggak ada. Jadi mereka adalah orang-orang dulunya juga sudah pernah mengalami yang namanya hadirat Tuhan, em, masuk dalam pelatarannya Tuhan, tapi tiba-tiba waktu mereka dapat penyakit-penyakit kusta kulit itu tadi, mereka diusir dari hadirat Tuhan. Mereka juga diasingkan dari keluarganya mereka sendiri. Nggak boleh ketemu keluarganya, supaya apa? Karena mereka takut kalau keluarganya nanti eh, ketularan gitu ya. Jadi kemudian mereka diasingkan, mereka harus sendirian dan mereka cuma bisa kumpul sama sesama sesama orang kusta. Gimana caranya orang sakit ketemu orang sakit bisa sembuh gitu kan? Dan em, sesuai apa perkataannya sorry, according to Jewish law and customs, jadi menurut peraturan-peraturan pada waktu itu, kalau kita ketemu orang kusta, kita harus jaga jarak at least 2 meter. Jadi ingat-ingat zaman COVID ya, 2 meter gitu. Lebih lebay lagi, lebih berlebihan lagi, kalau ada anginnya itu datang dari arahnya orang kusta, kita harus jaga jarak itu 45 meter, bayangin. Masa kita harus ngeliatin anginnya datangnya dari arah mana untuk melihat 2 meter atau 45 meter. Dan satu-satunya hal yang lebih menajiskan daripada bersentuhan dengan orang kusta adalah kalau mereka bersentuhan dengan kita, bersentuhan dengan mayat. Jadi udah dianggap kayak mayat hidup jalan gitu aja. Najis, luar biasa. Harus jauh-jauh. Kusta ini kematiannya menyakitkan sekali karena kematian yang perlahan. Durasi penyakit kusta itu bisa kisaran dari 20 sampai 30 tahun. Awalnya mereka mulai tidak bisa ngerasa beberapa apa bagian dari tubuh mereka, saraf-sarafnya mereka kena serang gitu ya. Otot-ototnya mereka mulai lemes gitu. Sehingga kemudian kuku-kukunya apa? Jari-jarinya mereka ini mengkerut gitu lah ya. Jadi mereka seperti ini. Baik itu yang di jari kaki maupun di jari tangan seperti itu. Nah, kemudian lama-lama em, jari-jarinya mereka tiba-tiba putus-putus sendiri gitu ya. Jadi kemudian mereka ini disuruh mati tapi matinya perlahan-lahan gitu. Itu lebih lebih menyiksa sih daripada yang langsung mati gitu. Meskipun ya kita nggak berharap siapapun mati gitu ya. Tapi progresif. Jadi kematiannya itu pelan-pelan disiksa habis-habis gitu ya. Jadi kasihan sekali orang-orang kusta ini. Kemudian mereka juga sangat menular dan dianggap sebagai simbol dari dosa. Ini orang-orang kusta ini pasti orang-orang bersalah. Gitu. Dan mereka juga dibenci oleh society, oleh masyarakat sekitar. Rabi-rabi zaman itu sangat benci sekali sama orang kusta. Kenapa? Karena mereka merasa diri mereka orang paling kudus. Gitu. Dan mereka melihat orang-orang kusta ini adalah orang-orang yang spesial dihukum sama Tuhan dan tidak layak untuk dapat kasih karunia ataupun anugerah. Di zamannya Yesus, kadang-kadang mereka, para rabi ini,
berbangga, menyombongkan diri bagaimana mereka memperlakukan orang kusta. Satu ngomong bahwa, wah aku nggak mau beli telur dari jalan yang ada orang kustanya. Ada orang rabi lain yang berkata bahwa aku tadi lihat orang kusta dan aku lemparin batu ke atasnya mereka. Dan mereka bangga sekali karena mereka bisa merasa lebih kudus daripada orang-orang kusta ini. Kenapa pembahasan tentang kusta ini penting? Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen yang udah lama, mungkin dari keluarga Kristen, dari dulu gitu ya, udah mungkin berapa tahun kita ikut Tuhan, kita lupa bahwa kita ini sebenarnya the walking dead sebelum kita ketemu Yesus. Semua manusia jatuh dalam dosa, kita lahir dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Dan kalau kita hidup di bumi tanpa keselamatan yang daripada Tuhan, sebenarnya kita cuma jalan-jalan, tapi kita tahu sebenarnya ujungnya adalah maut. Kita adalah orang-orang yang perlahan-perlahan dosa-dosa kita akan membawa kita menuju kematian yang kekal seperti itu. Dan kalau kita menempatkan diri sebagai orang kusta ini, orang-orang yang berdosa, kita tahu betul bahwa kita sangat amat membutuhkan Tuhan. Kasih karunia Tuhan bukan cuma sekedar cerita yang kita sering dengar di sekolah minggu, bukan sekedar apa yang kita dengar di khotbah-khotbah setiap hari Minggu, tapi betul-betul kita merasa bahwa yes, I am the walking dead. Aku adalah orang-orang yang berdosa itu. Dan I was so desperate. Satu titik. Aku membutuhkan Tuhan. Apa yang dilakukan orang kusta ini di titik keputusasanya dia yang paling dalam. Dikatakan bahwa satu ayat ini, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, Yesus, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Yang pertama dilakukan oleh orang kusta ini adalah apa? Dia menyembah Tuhan, dia sujud proskuneo. Kata proskuneo itu dipakai untuk kita merendahkan diri, menyembah. Jadi rendahnya tuh rendah paling rendah dan kita kasih posisi yang paling tinggi itu kepada orang yang kita sembah gitu ya. Kata literalnya proskuneo juga artinya seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Ini kata yang dipakai pada waktu kita worship, waktu kita ngomong worship, we worship you Lord. Kita sebenarnya merendahkan diri kita dan memberikan posisi tertinggi kepada Yesus. Yang kedua, pada waktu dia putus asanya luar biasa, dia tahu dia butuh pengharapan yang daripada Tuhan, dia mengakui ketuhanannya Yesus. Ya, pada waktu kita putus asa, kita seharusnya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Pertama kali Matius mencatat seseorang memanggil Yesus itu Tuhan adalah orang kusta ini. Ini sangat berharga sekali karena kata yang dipakai untuk menjelaskan waktu si orang kusta ini bilang Tuhan itu adalah kata Kyrios, itu bahasa Yunaninya, dan bahasa Yunani Kyrios ini selalu diterjemahkan oleh orang-orang bahasa Yahudi pada waktu itu sebagai Yahweh di bahasa Ibrani. Jadi dia orang yang pertama mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias. Yaitu yang pertama kali ngaku bahwa Yesus adalah Tuhan bukan muridnya Yesus, bukan 12 murid, tapi justru orang yang berpenyakit kusta yang nggak layak, yang udah desperate, nggak ada harapan lagi dalam hidup ini. Dia percaya juga bahwa atas otoritasnya Tuhan, dia berkata bahwa engkau dapat mentahirkan aku. Padahal di zaman itu yang bisa mengklaim bahwa seorang kusta itu sudah tahir hanya imam, gitu ya. Dan sepanjang sejarahnya Israel dan Yahudi, mereka tahu bahwa orang kusta itu nggak bisa tahir tanpa Tuhan sendiri yang mengerjakannya lewat mujizat. Miriam, Naaman gitu ya. Jadi dia percaya bahwa Yesus Tuhan ini nggak cuma bisa menyembuhkan dia, tapi Yesus imam besar ini juga dapat menyucikan dia. Artinya dia percaya penuh bahwa Yesus punya otoritas yang dari Tuhan dan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dalam keputusasaannya, dia bilang, Lord, if you are willing, Tuhan, jika engkau mau. Dia nggak nuntut Tuhan apa-apa. Kadang-kadang kita datang ke Tuhan, kita nuntut. Tuhan, kalau kamu kayak gini, nanti aku seperti ini. Kalau kamu nanti selamatkan aku dari ini, aku nanti akan melayani engkau. Kalau kamu ini, jadi selalu ada tuntutan-tuntutannya gitu. Tapi orang kusta ini dia tahu betul siapa dirinya, orang yang paling nggak layak
bangsa Yahudi pada waktu itu, dia bilang, Tuhan kalau kamu mau Tuhan, nggak ada tuntutan, yang penting cuman kehendak Tuhan, belas kasihannya Tuhan. Keputusan akhir di tanganmu Tuhan, kamu mau sembuhkan aku atau enggak. Yang terakhir, dia desperate of his presence. Dia bilang secara spesifik, aku mau tahir, aku nggak cuma sekedar mau sembuh. Artinya, aku ini mau tahir supaya aku bisa masuk ke hadirat Tuhan lagi. Aku mau tahir supaya aku bisa mendapatkan kesempatan kembali lagi bersekutu dengan orang-orang percaya. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang mau. Dia adalah Tuhan yang berkenan. Bahkan kepada kita-kita yang penuh dan jatuh di dalam dosa ini. Dan Jesus moved with compassion. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ia ulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Apa sih yang kita pelajari dari Yesus di sini? Dia adalah Tuhan yang tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan atau compassion itu apa sih? Artinya adalah dia mau bersama-sama menderita denganmu. Nggak cuman, kalau empati itu cuman ikut merasakan apa yang kamu rasakan. Tapi Yesus ini punya compassion, artinya dia memilih untuk ikut ngalamin penderitaan yang kita alami. Yesaya 53 dikatakan, ayat 3, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bukankah ini penjelasan simbol orang kusta yang dihina dan dihindari orang? Dia memilih untuk sama-sama menderita dengan orang kusta ini. Dia memilih untuk sama-sama menderita dengan kita oleh karena belas kasihannya. Dia mengulurkan tangannya. Kita tahu tadi bahwa kita dengan orang kusta enggak boleh deket-deket, minimal 2 meter. Kalau ada angin 45 meter, gitu kan ya. Tapi Yesus yang datang. Dia tahu orang kusta nggak akan berani datang ke dia. Dan dia yang datang supaya jarak antara kita dan dia itu semakin kecil. Dia, Tuhan, adalah Tuhan yang menginisiasi keintiman. Dia, Tuhan yang initiate untuk kita bisa kembali lagi berhubungan yang dekat dengan Tuhan. Bukankah itu yang dilakukan Yesus pada waktu kita manusia jatuh dalam dosa, jaraknya antara Tuhan dan manusia besarnya luar biasa. Dia harus turun dari surga ke bumi. Dia mengulurkan tangannya kepada kita. Gak cuma diulurkan tangannya, dia sentuh. Tadi yang di perwira, dia nggak sentuh. Dia cuma ngomong, selesai. Kenapa kok kali ini Tuhan Yesus harus menyentuh hidupnya, harus menyentuh si orang kusta ini? Padahal kalau kita sentuh, kita harusnya jadi najis. Tapi karena Tuhan yang mengkuduskan semuanya, dia secara sengaja dia ulurkan tangannya dan sembuhkan orang ini dengan sentuhan. Karena Tuhan tahu yang paling dibutuhkan oleh orang kusta ini bukan cuma sekedar sembuh ataupun tahir, dia juga perlu yang namanya sentuhan anugerahnya Tuhan. Showing bahwa Yesus itu nggak takut. I don't worry you make me dirty atau apa. Um, aku nggak takut kamu akan buat aku najis. Aku bisa melayakkan kamu, aku bisa mentahirkan kamu, dan aku mau kasihkan tunjuk kepada kamu. Aku mau sentuh kamu. Dan yang terakhir, pernyataannya orang kusta adalah, Lord, if you're willing, kalau kamu mau Tuhan. Dia masih nggak yakin. Berapa kali kita sering nggak yakin dengan kasihnya Tuhan. Bener nggak ya Tuhan sayang aku ya? Jangan-jangan Tuhan marah sama aku. Jangan-jangan Tuhan menghukum aku dan segala macam. Tuhan Yesus harus berkata spesifik jawab pertanyaannya orang kusta ini. Tuhan kalau kamu mau. Dan Yesus bilang, aku mau. Dia yang meyakinkan kita. Dia yang lebih rindu lagi untuk pulihkan kita. Ia mau mati buat kita supaya kita dapat hidup dalamnya. Dan dia yang meyakinkan kita setiap kali kita mulai meragukan kasihnya. Pada waktu berdoa untuk Bible study malam hari ini, entah kenapa peristiwa orang kusta ini sangat dalam sekali, sangat kuat sekali. Saya renungkan seperti itu.
Bukan cuma tentang Tuhan yang mau menyembuhkan kita, tapi kata yang berkali-kali muncul di dalam doa saya adalah desperation. Seringkali karena kita udah terlalu lama ikut Yesus, kita take it for granted. Kita anggap hadirat Tuhan itu biasa. Hadirat Tuhan ya udah, itu memang kita boleh nikmati di dalam anugerahnya dan segala macam. Tapi Tuhan pengen ingetin kita dan tanya kepada kita hari ini, kapan sih terakhir kali kita ingat betul bahwa tanpa pengorbanannya Yesus, kita ini sebenarnya hanya seperti mayat yang berjalan di atas bumi. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang sangat butuh kasih karunia dan anugerahnya Tuhan. Kapan terakhir kali kita so desperate, Tuhan, I miss you Lord. Nggak enak rasanya Tuhan nggak boleh masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kapan terakhir kali kita sangat amat rindukan hadiratnya Tuhan. Dan kapan terakhir kali satu-satunya hal yang saudara minta hanyalah untuk semakin dekat dengan Tuhan. Lord, nggak cuman heal me, but cleanse me, Lord. Tahirkan aku, Tuhan, supaya aku bisa masuk lagi ke dalam hadirat-Mu. Tuhan, aku cuma pengen ditahirin supaya lebih dekat lagi dengan Engkau. Aku cuma ingin Tuhan, sentuhan-Mu satu kali aja, Tuhan, if you are willing, Lord. I'm so desperate, God. Aku akan tersesat, Tuhan, kalau aku nggak bertemu dengan Engkau hari ini. Kapan terakhir kali kita betul-betul rindu, kangen hadiratnya Tuhan? Dan kita merindukannya karena kita tahu kita bukan orang-orang yang layak, tapi dilayakkan.